Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Alfikri, NIM 1807035829. Program studi D3 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Riau tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek industri saya yang telah saya lakukan di PT Wilmar Rembati Indonesia Dumai. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Evi Arizal yang telah membantu serta membimbing saya dalam praktek industri serta dalam pembuatan laporan. Baiklah, saya akan langsung masuk ke slide presentasinya. Baiklah, judul yang saya ambil yaitu Maintenance Hydraulic Handset pada mesin filter press fraksinasi plan 1. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu profil singkat dari PT Wilmar Rembati Indonesia. Jadi, PT Wilmar Rembati Indonesia awalnya didirikan di Desa Bukit Kapur pada tahun 1990 dengan memproduksi palm kernel oil atau PKO dengan kapasitas 100 mtpd atau metric ton per day. Kemudian dari tahun ke tahun berkembang menjadi satu perusahaan yang semakin maju, ditandai dengan didirikannya pabrik di Jalan Pulau Belitung, kawasan industri Dumai, Belitung sekitar 30 km dari kota Dumai. Jadi PT Wilmar Rembati ini tidak hanya memproduksi palm kernel oil, dia juga memproduksi seperti bahan bakar yaitu biodiesel, juga memproduksi pupuk, dan juga memproduksi bahan-bahan kosmetik. Nah, saya akan menjelaskan dulu maintenance. Jadi maintenance itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu equipment atau memperbaiki sampai kondisi yang prima bisa dioperasikan kembali. Jadi tujuan dari maintenance itu yaitu pertama untuk memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua untuk menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk dipenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Dan juga untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan penjaga modal uang diinvestasikan tersebut. Selanjutnya untuk menjaga tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Jadi maintenance itu juga dibagi lagi jenisnya. Yang pertama ada planning maintenance, yaitu perawatan terencana yang terorganisir dengan pemikiran masa depan. Itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada predictive maintenance. Jadi predictive maintenance itu adalah perawatan yang telah ditentukan jadwalnya dari hasil evaluasi data. Selanjutnya ada preventive maintenance. Jadi preventive maintenance itu adalah perawatan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan pada mesin. Dan selanjutnya ada shutdown maintenance, yaitu perawatan yang dilakukan ketika mesin itu berhenti beroperasi atau dipaksa berhenti karena terjadi kerusakan yang serius. Selanjutnya ada unplanned maintenance, yaitu maintenance yang tidak terduga. Itu terjadi karena suatu kondisi mesin rusak secara mendadak. Yang pertama itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada corrective maintenance. Jadi corrective maintenance itu adalah mengidentifikasi kerusakan pada mesin itu, kemudian baru diperbaiki agar mesin itu dapat berjalan kembali seperti normal. Selanjutnya ada breakdown maintenance. Ini perawatannya dilakukan pada saat mesin itu emang benar-benar rusak. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan dulu fraksinasi. Jadi fraksinasi itu adalah proses pemisahan fraksi padat dan fraksi cair berdasarkan perbedaan titik beku. Metode ini menggunakan proses pengkristalan dari trigliserida untuk memisahkan campuran menjadi 2 fraksi, yaitu padat dan cair. Karena perbedaan titik beku, fraksinasi dan pengolahan ini digunakan untuk memisahkan minyak fraksi cair yaitu olin dan fraksi padat yaitu stearin dari RBDPO atau RPO. Nah, di sini ada equipment vaksinasi. Yang pertama ada chiller. Jadi chiller itu berfungsi sebagai pengganti kompresor, kondensor, dan evaporator, dan juga berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya ada agitator. Agitator ini sebagai pengaduk atau dayung dari tangki crystallizer untuk proses kristalisasi. Selanjutnya ada mesin filter press. Akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya ada tangki CR. Tangki CR itu tempat penampungan atau tempat terjadinya proses kristalisasi. Baiklah, sini saya akan mencoba menjelaskan proses fraksinasi itu.
Yang pertama refinery. Jadi di refinery ini mendapatkan dua produk. Yang pertama ada RBDPO, yang kedua ada PFAD. Jadi yang akan diolah untuk proses vaksinasi ini yaitu RBDPO. Kalau PFAD itu akan diolah lagi untuk menjadi bahan bakar atau bahan lainnya. Selanjutnya RBDPO itu akan disimpan ke storage. Selanjutnya di storage akan dilanjutkan ke buffer tank. Jadi di buffer tank itu suhunya distabilkan dari 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Selanjutnya akan dipompa ke steam heat exchanger. Jadi di steam ini suhunya itu akan distabilkan lagi menjadi 65 sampai 70 derajat Celcius. Hal itu dilakukan karena pada temperatur ini kristal minyak itu akan homogen. Ini menyebabkan tidak timbulnya kristal-kristal yang tidak diinginkan karena kristal tersebut dapat menimbulkan kristal lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dipompa ke tangki kristalizer ini dengan kapasitas 97% dari kapasitas maksimum tangki kristalizer. Di kristalizer ini minyak itu akan dilakukan pelakuan kristalisasi dengan menggunakan cooling water, yaitu suhunya itu 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, setelah itu minyak itu akan diaduk menggunakan agitator dengan frekuensi 40 Hz. Setelah suhu itu mencapai suhu 34 derajat Celcius, maka cooling water tadi itu akan diganti dengan chilling water dengan temperatur 15 derajat Celcius. Selanjutnya akan diaduk oleh agitator tadi itu dengan frekuensi 35 Hz. Kenapa diturunkan kecepatannya? Karena agar kristal tadi itu tidak cepat rusak. Selanjutnya akan dipompa menggunakan hemopump. Nah, suhu minyak tadi dari hasil kristalizer ini yaitu 29 derajat Celcius. Nah, setelah itu dipompakan oleh hemopump menuju ke filter press. Di filter press ini itulah akan dilakukan proses pemisahan antara olin dan stearin. Perbandingannya itu sendiri untuk olinnya itu 78%, sedangkan stearinnya itu 12%. Tapi untuk perbandingan ini juga tergantung permintaan dari konsumen. Selanjutnya stearin itu akan dimasukkan ke penyimpanan, olin itu akan masuk ke hot system untuk diuji. Selanjutnya itu akan masuk ke storage, penyimpanan. Saya akan menjelaskan mesin filter press. Mesin filter press merupakan unit penyaring butiran kristal yang terbentuk pada proses sebelumnya melalui media filter cloth, sehingga fraksi padat dengan cair terpisah, yang bertujuan untuk menyaring dan memisahkan vaksin olin dengan vaksin stearin, di mana stearin yang tersaring akan melekat di chamber dan olin akan melalui filter masuk ke tank olin. Fraksi olin berfase cair dan akan mengalir pada saluran selang, sedangkan fraksi stearin berfase padat. Nah, jadi stearin akan yang telah dilakukan proses pengepresan itu, stearin akan jatuh ke dalam ini penampungan ini, sedangkan olin tadi akan masuk ke dalam selang-selang minyak lalu masuk ke saluran pipa ini yang menuju ke penampungan. Nah, selanjutnya ada spesifikasi filter press. Jadi mesin filter press yang digunakan di PT Wilmar Hambati itu yaitu mesin filter press F521 for Andritz filter press nom 002 S/N 02185/319 SL. Lokasinya itu di Frausinasi 1. Berat kosongnya itu 52.300 kg, sedangkan fullnya itu 65.500 kg. Incoming power supply-nya 400 volt, 3 pH, dan 50 Hz. Komponen filter press. Yang pertama itu ada filter cloth, yang kedua ada plate chamber, yang ketiga ada plate filter. Yang keempat ada rubber membran, yang kelima ada hydraulic handset. Jadi filter cloth, plate chamber, plate filter, dan rubber membran ini fungsinya itu untuk pengepresan pada proses filtrasi tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hydraulic handset.
Jadi hidrolik handset ini adalah aktuator hidrolik yang berbentuk tabung yang terletak pada lengan di samping kiri dan kanan mesin filter press, yang fungsinya itu untuk membuka atau menutup dan menarik filter cloth satu persatu hingga sering jatuh. Nah, jadi gini. Jadi hidrolik handset itu terletak pada samping kiri dan kanan mesin filter press ini. Jadi pada fungsinya itu pada saat sudah terjadi pengepresan itu, pengepresan maka hidrolik handset ini akan ikut juga membantu mengepres, tapi tekanannya tidak besar. Nah, setelah terjadi pengepresan, hidrolik handset ini juga akan menarik satu persatu filter cloth ini sehingga seren itu jatuh ke bawah ini tadi. Itulah fungsi dari hidrolik handset itu, membantu untuk proses pengepresan dan juga untuk membantu membuka filter cloth tadi. Selanjutnya komponen hidrolik handset. Yang pertama itu ada rod seal, ada seal kit 50/30. Ini adalah komponen yang sangat fatal jika terjadi kerusakan pada hidrolik handset itu sendiri. Yang kedua ada cylinder body. Yang ketiga ada piston seal, ada juga cap A, ada juga rod A. Sistem hidrolik. Jadi mesin filter press ini menggunakan sistem hidrolik. Sistem itu adalah sistem yang memanfaatkan cairan berupa minyak atau oli yang bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Cara kerja dari hidrolik sistem adalah memanfaatkan tekanan minyak atau oli untuk mendorong atau memindahkan sesuatu dari satu poin ke poin yang lain. Hidrolik sistem dapat dipakai untuk mengangkat beban-beban yang sangat berat. Jadi mengapa menggunakan sistem hidrolik? Karena mesin filter press itu membutuhkan tekanan yang sangat besar, yaitu 300 bar. Kalau kita menggunakan sistem pneumatik, itu tidak akan bisa mendapatkan tekanan yang segitu. Makanya mesin filter press ini menggunakan sistem hidrolik. Hidrolik starting system adalah sistem yang menggunakan pompa hidrolik dan menggunakan motor untuk mengirim tenaga ke tempat jauh. Selanjutnya itu fluida hidrolik system. Jadi fluida yang digunakan itu adalah minyak atau oli. Oli yang digunakan pada mesin filter press ini tidak menggunakan oli-oli seperti oli mesin lainnya, karena oli yang digunakan itu adalah oli food grade yang merupakan pelumas yang aman untuk diaplikasikan pada unit mesin maupun area yang berfungsi terjadi kontak dengan produk makanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang mesin-mesin yang berhubungan dengan makanan itu pasti menggunakan oli food grade. Karena mesin kan langsung bersentuhan dengan makanan, jadi tidak baik kalau menggunakan oli-oli seperti oli-oli mesin lainnya. Periodic maintenance. Jadi oli pada mesin filter press ini dilakukan perawatannya itu secara 2 tahun sekali. Jadi oli itu diganti dalam waktu 2 tahun sekali. Sifat-sifat fluida. Yang pertama itu mudah menyesuaikan bentuk. Zat cair fluida dapat mudah menyesuaikan bentuk. Yang kedua, zat cair fluida tidak dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, zat cair atau fluida mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang keempat, zat cair atau fluida menerus tekanan ke semua arah. Silinder hidrolik. Silinder hidrolik merubah tenaga zat cair menjadi tenaga mekanik. Fluida yang tertekan menekan sisi piston silinder untuk menggerakkan beberapa gerakan mekanis. Yang pertama ada single acting cylinder, hanya mempunyai satu gerakan. Ini terdapat pada main piston hidrolik yang letak itu di tengah yang untuk mengepres, yang memberi tekanan yang sangat besar. Yang kedua ada double acting cylinder, dapat digerakkan kedua arah berbeda. Ini terdapat pada hidrolik handset itu sendiri yang mempunyai dua gerakan, yaitu maju, yang kedua mundur. Pembahasan filter press, kerusakan serta penyebab kerusakan filter press secara mekanikal. Jadi saya akan membahas kerusakan mesin filter press itu cuma secara mekanikal. Untuk kerusakan itu banyak penyebabnya. Yang pertama secara mekanikal, secara elektrikal, dan juga secara instrumen. Baik, sini saya cuma akan menjelaskan secara mekanikal. Yang pertama itu pressure-nya tidak dapat. Penyebabnya itu olinya kotor atau check valve-nya itu tidak bekerja. Yang kedua, karena pneumatic valve tidak bekerja, penyebabnya itu fuse tidak bekerja atau putus. Yang ketiga, pressure pompanya lemah, penyebabnya karena keausan pada pompa atau couplingnya itu rusak. Selanjutnya, kerusakan serta penyebab kerusakan yang terjadi pada hidrolik handset.
Kerusakan utama pada hidrolik genset itu terjadi karena adanya kebocoran pada silnya. Penyebabnya adalah karena sebagai berikut. Yang pertama, karena limit silnya itu sudah waktu diganti. Yang kedua, bisa jadi karena oli hidroliknya kotor maka akan merusak permukaan silnya dan bisa sehingga menimbulkan kebocoran. Jadi kerusakan pada hidrolik genset itu penyebabnya cuma satu, karena silnya itu bocor. Nah, silnya itu bocor sehingga tidak tekanan itu tidak dapat secara sempurna. Sebenarnya cara penanganan itu, pertama, kerusakan pada hidrolik genset itu disebabkan cuman karena satu faktor, yaitu karena ada kebocoran yang terjadi sehingga menyebabkan sistem hidrolik tidak bekerja. Cara menanganinya dengan cara mengganti satu set komponen silnya sehingga tidak terjadi kebocoran lagi. Jadi untuk penanganan ini tidak bisa dilakukan perbaikan atau apapun itu, cuman caranya itu dengan mengganti silnya yang baru sehingga tidak terjadi kebocoran lagi. Kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil, yang pertama, mesin yang menggunakan sistem hidrolik seperti mesin filter press akan tetap bekerja atau beroperasi dengan sempurna selama tidak ada kebocoran atau bagian sistem yang tersumbat. Nah, itu kalau terjadi kebocoran, makanya tekanan tak dapat sehingga tidak bekerja dengan sempurna sistem hidroliknya. Kalau saran yang dapat saya ambil, apabila selesai perbaikan dilakukan, ingatlah untuk menambah oli hidrolik bila diperlukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada kritik dan saran, saya terima. Bila ada yang ingin bertanya, langsung saja bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.